Jadi aspek religiositas itu memang harus masuk ya dalam pengambilan setiap kebijakan pemerintah negara, termasuk itu dalam hal bagaimana mengatur tentang produk makanan, itu tetap harus diperhitungkan persoalan religiositas dalam arti tetap harus mempertimbangkan aspek-aspek agama kalau tadi kita sebut dengan persoalan syariah itu. Jadi ini yang jadi maksud saya itu sisi positifnya ya, kenapa kok kita mesti sekarang ada timbul kesadaran itu karena memang kita itu sebenarnya dituntut. Ini adalah religious nation state dan saya katakan kitab suci itu mesti di atas konstitusi. Berarti peraturan perundang-undangan juga dalam arti itu tidak boleh ini membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan kitab suci, terutama kan umat Islam. Betul. Iya. Kalau bagi yang lain monggo, tapi umat Islam nggak bisa dibiarkan milih makanan sendiri tanpa ada keterangan bahwa ini makanan itu halal atau haram, karena kan tidak, kita dari sisi konsumen kan nggak bisa Mas langsung ini haram ini nggak bisa. Nah maka perlu adanya logo tentang halal haram itu dibutuhkan dan itu harus tetap dipertahankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan Tuan, kembali lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal, ramah terdidik, dan berakal. Dan seperti biasa sudah ada di samping saya Prof. Suteki. Assalamualaikum Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Prof ya? Alhamdulillah, sehat Mas. Udah kembali prima nih suaranya. Iya, Alhamdulillah. Iya, Prof. Suteki, ini ada yang rame juga ya hari ini. Ini soal Menag Yakut yang mengubah logo, bukan mengubah sih, memindahkan ya dari yang tadinya MUI ke BPJPH. Soal sertifikasi halal, Prof. Ya, izin saya bacakan 3 paragraf berita, Prof. Ya. Menag Yakut label halal MUI tidak berlaku lagi. Ya, judulnya seperti itu. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menegaskan bahwa label halal tidak lagi milik Majelis Ulama Indonesia, tapi kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama. Label halal MUI nantinya tidak berlaku lagi di Indonesia. Beliau menyampaikan, di waktu-waktu yang akan datang, secara bertahap label halal yang diterbitkan MUI dinyatakan tidak berlaku lagi, kata Menag Yakut di akun Instagram @gusyakut Sabtu 12 bulan 3. Seperti diketahui, BPJPH Kemenag telah menetapkan bahwa label halal Indonesia berlaku secara nasional per 1 Maret 2022. Hal itu didasarkan surat keputusan Kepala BPJPH nomor 40 tahun 2002 yang ditetapkan di Jakarta pada 10 Februari 2022. Prof. Suteki, mengenai perpindahan sertifikasi halal dari MUI ke BPJPH ini, apa hal menarik yang bisa disoroti dari sisi hukum, Prof? Ya, kalau dari sisi hukum ada 3 hal ya yang perlu saya sampaikan. Yang pertama soal penetapan label halal tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 ya, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal atau disingkat dengan JPH itu. Nah, cuma setelah Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu keluar, itu ada perubahan sedikit ya, tapi itu mendasar tentang siapa yang menerbitkan sertifikat halal. Nah ini Mas ya. Tahun berapa ternyata itu, ini bergeser tadi ya, bergeser dari MUI ke BPJPH Kementerian Agama. Baik. Nah, baru ya Prof ya? Iya itu tahun berapa itu? Ya? Tahun berapa Prof? Apanya? Yang peraturan terbaru itu, yang mendasar itu. Iya, ini di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 itu. 2020. 11 tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja itu loh, Mas. Oh, oke. Ya, jadi di pasal 48 ya, 48 undang-undang itu menyebutkan ada perubahan di sini. Nah, untuk itu waktu itu juga ada yang berpendapat ya bahwa pengalihan itu bisa merusak esensi dari sertifikat halal ke sebatas persoalan perizinan gitu loh. Karena kan kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu masuknya ke rezim perizinan namanya ya. Jadi bukan pada esensi soal halalnya itu. Nah,
Ini dikemukakan misalnya oleh Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia yang bernama Pak Lukmanul Hakim. Nah, dia menilai yang jelas bahwa perpindahan itu sebenarnya telah merusak dari esensi ya sertifikasi halal itu. Sebab tadi Undang-Undang Cipta Kerja itu lebih fokus pada perlindungan konsumen, perlindungan produsen, bukan pada konsumen. Dan tadi saya katakan itu memasukkan masalah halal dari dari yang substansi tadi lebih ke persoalan rezim perizinan gitu. Nah, bahkan dia mengatakan, wah ini substansi halalnya jadi ambyar katanya begitu. Oke, ya, baik. Itu di tahun 2020 itu ya, waktu baru-barunya kita ngomong soal Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, kemudian yang dalam hal ini kita bisa lihat ya perubahan itu di pasal 10 Mas ya, pasal 10 Undang-Undang Cipta Undang-Undang tadi nomor 33 tahun 2014 tadi ya tentang JPH tadi. Nah, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja itu nanti ketemunya di pasal 48. Ya, gitu ya. Nanti akan ditemukan wah cari undang-undang pasal-pasal di Undang-Undang Cipta Kerja itu kan berat itu kan. Iya betul. Ada 1187 halaman yang kita petani, oh ternyata di sini. Tapi sebenarnya kalau di komputer gampang sih, tinggal FN gitu langsung ketemu nanti dicari. Gitu. Ya. Ya, jadi di perubahan itu di pasal 10 Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu, tapi kalau di Undang-Undang Cipta Kerja nanti kita masuknya di pasal 48. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kayaknya ya ada juga yang menengarai ya soal dana yang terkumpul dari sertifikasi produk halal di MUI itu Mas ya selama ini bagaimana ya orang biasalah ya curiga-curiga gitu. Tapi saya sendiri tidak tahu ya, soal audit keuangannya bagaimana. Yang saya tahu itu ada yang mempersoalkan dana itu sebenarnya juntrungnya kemana, penggunaannya gimana, itu yang ada yang mengatakan begitu. Nah lalu kan nada-nadanya gitu kan, pemerintah itu tidak mau kehilangan peluang itu gitu loh ya. Jadi tidak mau kehilangan peluang untuk mendapatkan salah satu sumber baru ya. Sumber keuangan gitu ya, khususnya dari penerbitan sertifikat halal itu ya, yang semula dari dimonopoli oleh MUI itu ya, kemudian kayaknya ini ya saya lihat ada ya semacam keinginan gitulah bagaimana kalau itu bisa juga dikumpulkan oleh pemerintah langsung. Gitu. Tentu nanti tetap ada sharing kan di situ, tidak mungkin sendirian, tetap MUI mesti ya akan mendapatkan itu karena nanti akan saya sebutkan bagaimana keterlibatan MUI dalam proses penerbitan sertifikat halalnya itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, soal adanya upaya tadi memecah monopoli MUI ya, dalam proses penerbitan sertifikat halal itu. Jadi maunya diusahakan ada upaya sistematis struktural gitu ya dari pemerintah itu untuk ya berusaha campur tangan ya, sekaligus tadi dalam tanda kutip itu minta jatah gitu lah ya. Oke, baik. Maaf ya ini ya mau tak omongin ya mau nggak mau kan ke sana itu loh Mas, maksudnya gitu lah ya, tahu ya yang saya maksud ya. Jadi tahu ya jatah utama gitu ya dengan coba untuk memecah monopoli dari MUI itu. Nah, apakah cara ini juga supaya ada kan nanti yang bisa dilibatkan, ada ormas ya, ada perguruan tinggi juga bisa nanti untuk terutama di lembaga pemeriksa halalnya itu bisa dilibatkan. Nah, tentu itu nanti harus diisi oleh auditor halal dan tidak bisa juga. Cuma nanti juga dalam hal auditor halal nanti dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu MUI tidak bisa untuk menyeleksi auditor halal ini gitu loh. Nah, berarti nanti juga Kemenak lah yang akan atau menyeleksi auditor halal ini. Itu memang ditentukan itu dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu. Maka saya membahas ini tuh wah agak pusing juga ini, lari sana, lari sini, lari ini. Ya, ternyata pertanyaan Mas Aap itu bisa bikin saya kelabaan ini.
Iya, iya, iya. Ya, jadi Baik, itu baik. ya. Jadi 3 hal itu yang saya kira perlu disampaikan. Maaf ini sambil agak guyon ya supaya nggak sepaneng. Tapi Baik. yang tadi ya clue-clue yang saya paparkan itu saya kira bisa pahami. Iya, iya. Cukup jelas, Prof ya. Hmm. Prof, kalau saya pantau ya. Jadi menagih akut itu kan menyinggung jika sertifikasi halal itu Hmm. diselenggarakan oleh pemerintah, bukan lagi ormas ya. Hmm. Dalam hal ini banyak orang yang Ya, mencurigai ya. isu perlemahan MUI, Prof. Ya, apa tanggapan Prof Suteki mengenai hal ini? Ya, yang pertama kita harus menyadari ya bahwa memang MUI itu kan bukan lembaga negara, ya toh, Mas? Betul, Nah, betul. karena MUI itu kan status hukumnya, badan hukumnya kan ormas, itu organisasi kemasyarakatan yang diminta untuk ya mengurusi ya segala persoalan yang berkaitan dengan keumatan Islam Ya. gitulah ya, masalah agama Islam itu. Nah, selama ini juga diserahi untuk mengurusi kehalalan produk, mulai dari pengajuan surat itu, kemudian ada pemeriksaan di lab sampai pada penerbitan Penerbitan sertifikat sertifikat. halal. Nah, Ya. di sini kan satu mulai dari awal sampai akhir ya, dari hulu sampai hilirnya itu kan satu kewenangan atau satu pintu ini ya. Jadi ya istilahnya itu monopoli itu ya, dimonopoli oleh MUI. Nah, dengan ketentuan baru ini proses penerbitan sertifikat halal itu tidak lagi dimonopoli oleh MUI, melainkan melibatkan ini satu ya, ini LPH tadi yang kita sebut dengan lembaga pemeriksa halal itu. Nanti di situ di dalamnya ada auditor halal. Nah itu. Kemudian yang kedua yang tadi BPJPH. Nah BPJPH itu nanti yang menerbitkan sertifikat halal. Ya, baik. Nah, makanya karena yang menerbitkan sekarang BPJPH, logonya sekarang ditentukan oleh BPJPH, bukan oleh MUI lagi. Nah, ini yang kemudian jadi waduh ya soal bentuk ya, bentuk hurufnya macam-macam. Nah, itu yang jadi sorotan sampai sekarang masih heboh itu, Mas, kalau tidak salah ya, masih hangat diperbincangkan. Nah, yang ketiga adalah MUI. Ya, MUI nanti yang tadi saya katakan menetapkan kehalalan produk. Jadi nanti prosesnya itu produsen gitu ya, nanti mengajukan untuk diuji itu nanti ke BPJPH itu. Nanti diajukan ke LPH itu ya. Jadi lembaga pemeriksa halal itu, nah tembusannya nanti kedua, baik ke BPJPH juga ke MUI. MUI. Oh, berarti bagian dari tetap itu disaring itu nanti. Nah, tapi yang menetapkan kehalalan produk itu MUI. Dalam jangka waktu tertentu itu ada aturannya nih. Iya. Nah, setelah itu nanti dalam waktu tertentu MUI memberikan rekomendasi, mestinya pendapat atau hasil dari kajian itu, penetapan itu ditetapkan, misalnya lalu ke BPJPH nanti mengeluarkan sertifikat halal itu ya. Gitu. Oke, Nah, baik. ini ya jadi itu muternya di situ. Tapi yang ini yang tadi saya katakan untuk ormas atau organisasi yang lain memang bisa berperan terutama di LPH-nya itu, Mas. Nanti bekerja sama dalam hal pemeriksaan itu bisa melibatkan ormas, juga bisa melibatkan perguruan tinggi swasta yang berafiliasi di Kementerian Agama atau Yayasan Islam maksudnya, yang lebih ke Yayasan Islam itu gitu. Nah, apakah dengan pembagian tugas ini akan dinilai mendegradasi peran MUI atau tidak? Ya tentunya kalau bisa dikatakan ya iya ya, tapi kan arahnya ke pemerataan atau bagaimana ini yang saya kira perlu diteliti lebih lanjut lah. Saya kira MUI juga harus maksudnya legowo ya. Iya. Baik. Sharing, Mas. Iya. Oke, baik. Prof Suteki, balik ini pertanyaan saya tentang logo nih, Prof. Tadi jenengan nyinggung logo yang rame. Ya. Ya, itu kan banyak orang yang menganggap bahwa logo itu
istilahnya sebutan mereka tuh Jawa sentris. Dilalae itu. Dilalae kan logo itu keluar pasca rame-ramenya wayang gitu. Ya kan gitu. Iya betul. Ya, apa jenengan komentar jenengan Prof mengenai logo halal yang banyak orang menyebut Jawa sentris ini, Prof? Iya, wah saya juga ngeh juga Kak, hubungkan ya kemarin ribut soal wayang gitu. Sekarang kok ya muncul gunungan yang notabene bagian dari wayang gitu loh. Iya, lurus. Ini kebetulan apa bagaimana gitu loh. Jadi memang betul Mas, kesan pertama itu ya jelas itu wah ini kok Jawa sentris banget gitu karena bentuknya kan itu gunungan yang merupakan bagian dari wayang kulit ya kan biasa di kanan kiri dari dalang itu mesti ada gunung-gunung gitu ya. Iya. Ya sebagai lambang lah sebenarnya sebagai lambang keduniawian di dunia kanan, dunia kiri dan seterusnya. Iya. Nah tapi kalau misalnya kok dikatakan Jawa sentris, ya sebenarnya kita bisa berkilah karena apa? Wayang itu kan sebenarnya sudah ditetapkan oleh UNESCO itu sebagai ya the world heritage gitulah. Jadi warisan budaya dunia yang memang berasal dari Indonesia. Jadi tidak menyebut Jawa atau apa ya. Dari sisi ini mungkin apa ya kita bisa orang bisa berkilah, wow ini kan sudah budaya Indonesia bukan lagi menjadi budaya Jawa sentris gitu. Jadi saya kira itu tidak ada masalah. Yang penting ini huruf yang dibikin itu tidak menghilangkan makna. Atau bahkan mungkin diartikan lain. Nah, kalau kehilangan makna dan diartikan lain, nah ini kan menjadi rusak, Mas. Iya. Karena begitu logo ini keluar ya dengan warna ungu ya katanya warna janda, enggak juga ya. Enggak ya. Jadi ini banyak yang mengkritik. Ahli penulisan bahasa Arab yang biasa kita sebut dengan ahli kaligrafi itu ya, penulisan kaligrafi dengan style macam-macam itu justru apa? Mereka itu menilai Kemenak itu telah sembrono. Membuat simbol tulisan halal yang semula kan familiar oleh MUI kan ya tulisannya halal dengan siapapun orang Islam pasti langsung bisa membaca. Nah, tapi dengan diubah dalam bentuk yang itu ya, hurufnya lalu disesuaikan dengan bentuk gunung itu juga bisa dimaknai berbeda ternyata. Dan kalau kita bandingkan dengan negara kita tetangga, ya, apakah itu Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, ya, semua negara itu menggunakan huruf yang biasa, Mas, halal. Sudah. Siapapun yang membaca nggak mungkin keliru. Nah, ternyata yang tadi ahli kaligrafi itu menilai tulisan halal yang dalam warna ungu itu dalam bentuk gunungan itu ternyata hurufnya bisa dimaknai beda. Nah, yang pertama itu ada yang mengatakan kalau misalnya tetap hak yang pertama itu hak dan yang kedua lam, tapi yang terakhir yang ada kayak begininya itu nggak bisa itu L lagi itu sudah K. Maka membacanya bisa halaka. Nah, ketika halaka itu artinya apa? Hancur, remuk, musnah. Coba. Tidak halal lagi itu artinya. Nah, terus yang kedua, misalnya ada yang mengatakan juga, pertama tetap hak, hak ya. Lalu yang kedua itu ro. Karena makna tulisan semacam itu kalau di kaligrafi itu mesti ke ro. Nah, yang belakang itu dengan bentuk yang membulat itu dimaknai sebagai mim. Akhirnya apa? Haram. Coba. Lah yo belahi itu begini nih. Iya kan? Coba. Iya. Nah, maka ahli kaligrafi itu menyarankan ya sebaiknya Kemenak itu memilih font atau bentuk huruf pada logo ini menggunakan font standar, tidak neko-neko. Ya sebagaimana ya digunakan oleh negara-negara lain gitu loh, enggak usah kudu bentuknya gunungan apa-apa enggak harus. Filosofis estetik ya. Tapi kan fungsinya enggak dapat ya. Makna jadi malah rusak gitu piye halaka dan haram itu terus jadi apa? Gitu loh. Nah, jadi ini saya kira perlu diperhatikan, jangan nekat kalau menurut saya. Kalau soal ini kan juga belum berlaku ya. Jadi berlakunya kan masih kapan tadi? Ada 2002 ya? Kalau di situ 2022, Prof. Per 1 Maret.
Ya betul, dan ini kan sesuai dengan PP nomor 3 tahun 2021 itu logo MUI itu masih bisa berlaku selama 5 tahun sejak Baik, baik. diterbitkan PP 3 2021 ini. Nah, Ya. untuk yang logo baru itu kan bisa segera digunakan kan gitu. Tapi yang jelas PP yang lama masih bisa dipakai. Nah, yang logo yang baru yang belum digunakan secara resmi ini saya kira perlu direvisi. Ya. Baik. Jangan nekat karena itu nanti Ya. kalau keluar orang luar malah misalnya keluar ya itu. Keluar atau ke dalam lah sama aja kan dari luar impor ke dalam kan harus juga ada label halal. Betul. Nah, kan itu. Tapi yang terutama kita yang ke ekspor ya berarti ya. Kalau itu nanti justru yang dimaknai orang haram lah terus pindah. Barang ini nggak laku malah. Hampir. Apa nggak jadi kontraproduktif kalau begitu? Iya, betul. Iya kan, jadi jangan alergi dengan masukan dari masyarakat, Pak Menak. Halo, jadi tolong perhatikan betul ini Pak, ya jangan gugu karpe dhewe gampangnya gitulah. Pokoknya kita harus ikuti ini ahli-ahli. Ya nggak tahu apa panjenengan sudah mendatangkan ahli-ahli penulisan kaligrafi atau tidak, tapi ternyata ada ahli kaligrafi yang memaknai bahwa itu bunyinya malah halaka sama haram. Nah ini tolong diperhatikan ya Pak Menak ya. Baik. Oke, luar biasa ya. Prof, apa sih yang Prof Sutuki harapkan dari munculnya kesadaran halal di Indonesia ini, Prof? Sebenarnya ada problem besar Mas yang kita hadapi bersama ya saat kita itu mengatur tentang soal kebutuhan pokok rakyat. Baik. Karena kita kan sudah mengetahui kalau 87 sekian persen penduduk Indonesia itu kan Muslim. Jadi nggak bisa main-main ini. Nah misalnya ini dalam hal makanan, umat Islam itu tidak hanya memikirkan aspek kebersihan fisik, tetapi dikaitkan dengan aspek syariah, yaitu apa? Halal haram makanan, kan itu. Betul. Kita menyebut makanan yang layak dikonsumsi oleh seorang Muslim kan halalan thayyiban, betul nggak? Betul. Halal dan baik. Nah mungkin kalau dilihat, ini kalau dilihat dari Pancasila gimana ya? Apa nganai-nganai apa tidak? Mestinya kalau kita ngomong dari Pancasila pun ini bukan nganai-nganai. Nah kenapa begitu? Ya karena seluruh umat, ya termasuk umat Islam kan berhak untuk meyakini dan serta menganut agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan, Mas. Kita kan dijamin tuh oleh undang-undang HAM ya tentang undang-undang hak asasi manusia, tentang konstitusi kita dijamin untuk itu. Jadi karena kita juga sebagai yang disebut dengan religious nation state, maka dalam hal soal pengaturan makanan saja mesti juga harus ikut itu ketuhanan yang maha esa. Kalau umat Islam ya bebaskan untuk menilai. Jangan nanti barang bodongan semua, pokoknya wes monggo dimakan ini sehat sudah. Sehat itu dari sisi mana? Karena kita umat Islam halalan thayyiban kan gitu. Jadi aspek religiositas itu memang harus masuk ya dalam pengambilan setiap kebijakan pemerintah negara, termasuk itu dalam hal bagaimana mengatur tentang produk makanan, itu tetap harus diperhitungkan persoalan religiositas dalam arti tetap harus mempertimbangkan aspek-aspek agama. Kalau tadi kita sebut dengan persoalan syariah itu. Jadi ini yang jadi, maksud saya itu sisi positifnya ya. Kenapa kok kita mesti sekarang ada timbul kesadaran itu karena memang kita itu sebenarnya dituntut. Ini adalah religious nation state dan saya katakan kitab suci itu mesti di atas konstitusi. Berarti peraturan perundang-undangan juga dalam arti itu tidak boleh ini membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan kitab suci, terutama kan umat Islam. Kalau bagi yang lain monggo, tapi umat Islam nggak bisa dibiarkan milih makanan sendiri tanpa ada keterangan bahwa ini makanan itu halal atau haram, karena kan tidak, kita dari sisi konsumen kan nggak bisa Mas langsung ini haram ini nggak bisa. Nah maka perlu adanya logo tentang halal haram itu dibutuhkan dan itu harus tetap dipertahankan. Baik. Oke, luar biasa ya. Prof Sutuki, terima kasih atas jawaban-jawabannya sampai di pertanyaan keempat. Juga Puan dan Tuan yang sudah nonton ya sampai di pertanyaan keempat ya. Terima kasih, tetap stay tune terus di channel Prof Sutuki.
Terus like, comment, share dan juga subscribe channel ini ya, Prof. Jadi mudah-mudahan kalau kita berharap sih Prof ya, bahwa dengan menggelembungnya pembahasan halal ini justru semakin masyarakat semakin aware ya, masyarakat semakin sadar bahwa jangan halal haram hantam, iya. jangan. Ya. Soal logo itu penting. Yang penting tadi saja soal logo itu penting dan jangan dianggap sepele karena pemaknaannya tetap harus pada konteks atau teks dan konteks yang jelasnya itu halal, tidak boleh dimaknai yang lain. Baik ya. Dan secara substansi mudah-mudahan kesadaran masyarakat terhadap produk halal itu makin meningkat, Prof ya. Betul. Ya. Baik, Prof Suteki, terima kasih. Juga Puan dan Tuan yang sudah menonton, terima kasih. Tetap kemudian saksikan kita di channel Prof Suteki ya, karena kita akan senantiasa membahas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik dan berakal. Baik, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.